You will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your proof. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Libur musim panas biasanya menjadi waktu bagi para pembalap MotoGP untuk beristirahat setelah menjalani paruh musim yang melelahkan. Namun bagi Marc Marquez, jeda balapan tahun ini justru terasa lebih istimewa. Bukan hanya karena ia bisa menikmati waktu santai bersama keluarga, tetapi juga karena namanya kembali tercatat dalam sejarah MotoGP dan dunia olahraga Spanyol. Dalam hitungan hari, Marc meraih 2 pencapaian besar yang semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Sebelum berangkat berlibur ke Pulau Menorca bersama sang adik, Alex Marquez, serta pasangan mereka masing-masing, kakak beradik asal Spanyol itu lebih dulu menghadiri sebuah acara penghargaan bergengsi di Madrid. Mereka menerima penghargaan Siete Estrellas del Deporte, atau 7 bintang olahraga, sebuah penghargaan yang diberikan kepada atlet-atlet berprestasi yang dinilai memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan olahraga di wilayah Madrid. Penghargaan ini bukan sekedar simbol prestasi, tetapi juga bentuk pengakuan atas dedikasi, kerja keras dan pengaruh positif yang mereka berikan selama bertahun-tahun di dunia balap motor. Panitia penyelenggara menyebut Marc dan Alex sebagai salah satu pasangan kakak beradik paling sukses dalam sejarah olahraga balap motor. Marc telah mengoleksi 9 gelar juara dunia, termasuk 7 gelar di kelas MotoGP, sementara Alex berhasil menjadi juara dunia Moto3 pada 2014 dan Moto2 pada 2019. Prestasi itu membuat keduanya dianggap sebagai contoh nyata bahwa bakat, disiplin, kerja keras dan hubungan keluarga yang kuat bisa berjalan beriringan untuk mencapai kesuksesan di level tertinggi. Penghargaan tersebut terasa semakin spesial bagi Marc karena datang di tengah musim yang penuh cerita. Setelah sempat mengalami cedera dan menjalani masa-masa sulit dalam beberapa tahun terakhir, pembalap berjuluk Baby Alien itu kembali menunjukkan kualitasnya sebagai seorang juara. Ia sukses memenangkan Grand Prix Jerman, kemenangan yang menjadi salah satu titik balik penting dalam perburuan gelar musim ini. Dari sempat tertinggal cukup jauh di klasemen, Marc perlahan memangkas jarak dengan para pesaingnya, hingga kembali masuk dalam persaingan perebutan gelar juara dunia. Comeback seperti inilah yang membuat banyak orang semakin kagum dengan mental juaranya. Namun, kisah indah Marc ternyata belum berhenti di situ. Beberapa pekan sebelumnya, ia juga mengukir sejarah lain yang tidak kalah membanggakan. Saat menjuarai MotoGP Balaton Park bersama Ducati Lenovo Team, Marc bukan hanya meraih kemenangan Grand Prix ke-100 sepanjang kariernya, tetapi juga mengantarkan Ducati mencatat kemenangan ke-100 mereka di kelas utama MotoGP. 2 angka 100 yang hadir dalam satu balapan menjadi momen langka yang sulit dilupakan oleh para penggemar balap motor. Bagi Ducati, kemenangan itu memiliki makna yang sangat besar. Sejak kemenangan pertama mereka di MotoGP pada 2003 bersama Loris Capirossi, tim asal Italia tersebut terus berkembang hingga menjadi salah satu kekuatan besar di kejuaraan dunia. Selama lebih dari 2 dekade, berbagai pembalap hebat telah menyumbangkan kemenangan untuk Ducati, mulai dari Casey Stoner, Andrea Dovizioso, Francesco Bagnaia, hingga kini Marc Marquez. Kehadiran Marc terbukti mampu mempercepat perjalanan Ducati menuju tonggak sejarah tersebut. Menariknya, perjalanan menuju kemenangan ke-100 Ducati tidak berjalan mulus. Setelah meraih gelar juara dunia musim sebelumnya, Marc sempat mengalami cedera yang membuat performa tim sedikit menurun. Ducati bahkan harus melewati belasan seri tanpa kemenangan Grand Prix. Banyak yang mulai mempertanyakan apakah dominasi mereka telah berakhir. Namun, seperti yang sering terjadi dalam karir Marc Marquez, keraguan itu justru dijawab dengan cara terbaik, yaitu kemenangan di lintas balap. Balaton Park menjadi saksi bagaimana Marc kembali membuktikan bahwa dirinya masih menjadi salah satu pembalap paling berbahaya ketika berada dalam kondisi terbaiknya. Sejak bergabung dengan Ducati Lenovo Team, Marc memang terus menunjukkan bahwa keputusannya meninggalkan Honda bukanlah langkah yang salah. Ia berhasil beradaptasi dengan cepat bersama motor Desmosedici dan kembali menemukan performa terbaiknya. Bahkan dalam waktu yang relatif singkat, jumlah kemenangan Marc bersama Ducati sudah menempatkannya di antara pembalap tersukses yang pernah membela tim pabrikan asal Borgo Panigale tersebut. Catatan itu semakin memperkuat keyakinan bahwa kerjasama antara Marc dan Ducati menjadi salah satu kombinasi paling sukses dalam era modern MotoGP.
Di sisi lain, keberhasilan Alex Marquez menerima penghargaan bersama sang kakak juga menjadi bukti bahwa keluarga Marquez masih menjadi salah satu nama paling berpengaruh di dunia balap motor. Meski sorotan lebih banyak tertuju kepada Mark, Alex terus menunjukkan perkembangan yang positif dan mampu membangun kariernya sendiri. Momen mereka berdiri berdampingan menerima penghargaan di Madrid menjadi gambaran indah tentang perjalanan dua bersaudara yang sama-sama mengukir prestasi melalui kerja keras, bukan sekedar karena nama besar keluarga. Kini, setelah menikmati masa libur musim panas, tantangan baru sudah menanti Marc Marquez. Persaingan perebutan gelar dunia masih terbuka lebar, dan setiap balapan berikutnya akan menjadi penentu siapa yang mampu keluar sebagai juara. Dengan modal kepercayaan diri yang tinggi, kemenangan bersejarah dan penghargaan bergengsi yang baru saja diterimanya, Marc jelas memiliki motivasi berlipat untuk melanjutkan performa impresifnya. Jika ia mampu menjaga konsistensi hingga akhir musim, bukan tidak mungkin tahun ini akan kembali menjadi salah satu musim paling bersejarah dalam perjalanan karir sang baby alien. Paruh pertama MotoGP 2026 benar-benar menghadirkan cerita yang sulit ditebak. Bukan hanya soal siapa yang menang di lintasan, tetapi juga bagaimana persaingan di papan atas berubah hampir setiap akhir pekan. Jika sebelumnya banyak yang mengira Jorge Martin akan melenggang nyaman menuju gelar dunia bersama Aprilia, kenyataannya situasi justru menjadi jauh lebih rumit. Penyebabnya hanya satu nama, Marc Marquez. Sejak awal musim, Jorge Martin tampil luar biasa bersama Aprilia. Ia menunjukkan bahwa kepindahannya ke pabrikan asal Noale bukanlah keputusan yang salah. Martin tampil konsisten, rajin mengumpulkan poin, dan beberapa kali berdiri di podium. Bahkan, ia sempat menciptakan jarak yang cukup aman di klasmen sementara. Di sisi lain, Marco Bezzecchi juga mampu memberikan hasil positif, sehingga Aprilia menjadi motor yang paling sering dibicarakan sepanjang paruh pertama musim. Namun, MotoGP memang terkenal sebagai olahraga yang penuh kejutan. Ketika banyak orang mulai yakin gelar dunia akan menjadi milik Jorge Martin, Marc Marquez perlahan mulai menunjukkan taringnya. Pembalap Ducati Lenovo itu sempat mengalami beberapa akhir pekan yang tidak berjalan sesuai harapan, tetapi begitu menemukan ritme terbaiknya, hasilnya langsung mengubah peta persaingan. Kemenangan demi kemenangan mulai diraih Marc Marquez. Ia tidak hanya memangkas selisih poin dari Martin, tetapi juga berhasil menyusup di antara dua pembalap Aprilia dalam klasemen sementara. Kehadiran Marc sebagai ancaman nyata membuat suasana di kubu Aprilia berubah total. Jika sebelumnya mereka bisa membiarkan Martin dan Bezzecchi bertarung secara bebas, kini strategi itu dianggap terlalu beresiko. Karena itulah muncul kabar bahwa Aprilia mulai memikirkan strategi baru. Fokus utama tim kini adalah memastikan Jorge Martin tetap berada di posisi terbaik untuk mempertahankan peluang juara dunia. Artinya, jika di beberapa balapan nanti dibutuhkan strategi tim, maka prioritas akan diberikan kepada Martin. Keputusan ini tentu tidak mudah, karena Bezzecchi juga merupakan pembalap yang kompetitif dan masih mampu meraih kemenangan. Tetapi dalam perebutan gelar dunia, setiap poin memiliki arti yang sangat besar. Di sisi lain, perjalanan MotoGP 2026 memang dipenuhi momen-momen yang membuat musim ini terasa begitu spesial. Banyak balapan berlangsung sengit hingga lap terakhir. Beberapa pembalap muda mulai mencuri perhatian, sementara para pembalap senior membuktikan bahwa pengalaman masih menjadi senjata yang sangat berharga. MotoGP juga menghadirkan banyak duel keras namun tetap sportif, aksi saling salip yang berani, hingga selebrasi emosional yang membuat para penggemar sulit melupakan paruh pertama musim ini. Marc Marquez menjadi salah satu tokoh utama dalam cerita tersebut. Setelah beberapa musim penuh perjuangan akibat cedera dan proses adaptasi dengan motor baru, kini ia kembali menunjukkan karakter yang selama ini membuatnya menjadi salah satu pembalap terbaik sepanjang sejarah MotoGP. Ia tidak pernah menyerah meski sempat tertinggal jauh di klasmen. Sedikit demi sedikit, poin terus dikumpulkan, hingga akhirnya ia kembali masuk dalam perburuan gelar. Situasi inilah yang membuat tekanan terhadap Jorge Martin semakin besar. Menjadi pemimpin klasmen memang terlihat menyenangkan, tetapi mempertahankannya jauh lebih sulit.
Setiap balapan kini terasa seperti final. Kesalahan kecil saja bisa dimanfaatkan Marc Marquez untuk memangkas jarak poin lebih jauh. Aprilia tentu memahami kondisi tersebut. Mereka tidak ingin kehilangan kesempatan meraih gelar juara dunia setelah bekerja keras membangun motor yang kompetitif. Oleh karena itu, semua sumber daya tim kemungkinan akan diarahkan untuk membantu Martin tetap berada di depan. Strategi balapan, pengembangan motor, hingga keputusan di lintasan akan dipertimbangkan dengan sangat matang demi menjaga peluang sang pembalap Spanyol tersebut. Namun MotoGP tidak pernah sesederhana itu. Ducati juga memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi tekanan perebutan gelar dunia. Marc Marquez dikenal sebagai pembalap yang justru semakin berbahaya ketika berada dalam posisi mengejar. Mental juaranya membuat ia mampu tampil maksimal di momen-momen penting, terutama ketika tekanan berada di pihak lawan. Itulah yang membuat paruh kedua musim diprediksi akan jauh lebih menarik dibandingkan paruh pertama. Jorge Martin memang masih memiliki keunggulan, tetapi Marc Marquez datang dengan kepercayaan diri yang semakin tinggi. Setiap seri berikutnya dipastikan akan menjadi pertarungan yang menentukan arah perebutan gelar dunia. Para penggemar MotoGP tentu berharap duel ini berlangsung hingga seri terakhir. Persaingan antara Jorge Martin yang berusaha mempertahankan mahkotanya dan Marc Marquez yang ingin kembali mendominasi kelas Premier menjadi kombinasi yang sempurna untuk menghadirkan tontonan spektakuler. Ditambah lagi, para pembalap lain seperti Marco Bezzecchi dan sejumlah rival dari tim lain siap memanfaatkan setiap peluang jika kedua kandidat juara melakukan kesalahan. Pada akhirnya, paruh pertama MotoGP 2026 telah membuktikan satu hal penting. Kecepatan motor memang sangat menentukan, tetapi konsistensi, strategi tim, dan mental seorang pembalap tetap menjadi faktor utama dalam perebutan gelar dunia. Aprilia kini memilih berdiri penuh di belakang Jorge Martin demi menghentikan laju kebangkitan Marc Marquez. Sementara itu, Marc sendiri tampaknya tidak peduli dengan semua strategi lawannya. Selama masih ada balapan yang tersisa, ia akan terus mengejar setiap poin yang tersedia. Dan jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin perebutan gelar MotoGP 2026 akan menjadi salah satu yang paling dramatis dalam beberapa tahun terakhir. Isn't like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all. 9 kali juara dunia MotoGP Marc Marquez kembali melontarkan pendapat yang mungkin terdengar mengejutkan. Di saat banyak orang menganggap motor MotoGP sekarang adalah puncak teknologi balap, Marquez justru merasa ada sesuatu yang hilang. Menurutnya, motor-motor modern memang jauh lebih cepat, tetapi sensasi berkendaranya tidak lagi senikmat dulu. Bahkan ia menyebut pembalap saat ini seperti sedang mengendarai robot, bukan motor balap yang bisa dijinakan dengan insting dan kreativitas. Bagi Marquez, era MotoGP 2014 hingga 2016 adalah masa paling menyenangkan dalam kariernya. Saat itu aerodinamika belum berkembang sehebat sekarang. Pembalap masih bisa memaksa motor meluncur dengan gaya mereka sendiri, membuat ban belakang bergeser, melakukan sliding, hingga menyelamatkan motor dalam situasi yang nyaris terjatuh. Semua itu membuat kemampuan seorang pembalap benar-benar menjadi pembeda di lintasan. Kini, situasinya berbeda. Motor MotoGP dipenuhi perangkat aerodinamika dan teknologi canggih yang membuat semuanya harus serba presisi. Seorang pembalap tidak lagi bisa asal mengikuti insting, mereka justru harus mengikuti kemauan motor. Jika terlalu memaksa motor keluar dari jalur ideal, aerodinamika malah bekerja melawan dan hasilnya motor menjadi lebih lambat. Marquez mengibaratkan kondisi sekarang seperti sedang menjalankan sebuah program. Sebuah gerakan harus sesuai perhitungan. Tidak ada lagi ruang besar untuk improvisasi. Itulah mengapa ia menyebut gaya balap MotoGP modern seperti robot. Cepat memang cepat, tetapi rasa liarnya mulai menghilang. Pria asal Cervera itu juga menjelaskan mengapa sekarang hampir tidak pernah lagi terlihat aksi penyelamatan spektakuler seperti beberapa tahun lalu. Dahulu, ketika ban depan mulai kehilangan grip, pembalap masih punya peluang menyelamatkan motor dengan refleks luar biasa. Namun sekarang, efek downforce dari aerodinamika membuat tekanan ke ban depan jauh lebih besar. Sekali kehilangan cengkraman, hampir mustahil motor bisa kembali stabil.
Karena itulah Marquez merasa MotoGP saat ini memang sangat canggih, tetapi kesenangan berkendaranya berkurang. Ia menegaskan kritik tersebut bukan karena dulu membela Honda atau sekarang bersama Ducati. Baginya, persoalannya murni terletak pada karakter motor modern yang terlalu dikendalikan teknologi. Bahkan ia berharap regulasi MotoGP 2027 yang mengurangi aerodinamika benar-benar bisa mengembalikan peran pembalap sebagai faktor utama di atas motor. Menariknya, pernyataan Marquez itu justru membuat banyak orang kembali melihat betapa luar biasanya kemampuan yang dimiliki pembalap asal Spanyol tersebut. Sebab, di tengah motor yang disebutnya seperti robot, Marquez tetap mampu melakukan sesuatu yang sulit dipercaya. Ia masih bisa tampil agresif, melakukan pengereman ekstrim, mencari celah menyalip yang nyaris tidak ada, hingga mengendalikan motor di batas maksimal. Hal itu pula yang kini dirasakan langsung oleh Toprak Razgatlioglu. Tahun lalu, Toprak memang sempat beberapa kali melempar tantangan kepada Marc Marquez. Sebagai juara dunia World Superbike, ia percaya bisa bersaing jika suatu saat bertemu di MotoGP. Gaya balapnya yang agresif dan kemampuan pengereman luar biasa membuat banyak orang yakin ia memiliki modal besar. Namun setelah akhirnya benar-benar masuk ke lingkungan MotoGP dan merasakan sendiri bagaimana karakter motor prototipe modern bekerja, pandangan Toprak mulai berubah. Motor MotoGP ternyata jauh berbeda dibanding motor Superbike. Semua terasa lebih sensitif, lebih kompleks, dan penuh tuntutan teknis. Aerodinamika, perangkat elektronik, hingga karakter ban membuat pembalap harus belajar dari nol. Adaptasi bukan sekedar menambah kecepatan, tetapi juga memahami bagaimana motor berpikir. Disitulah Toprak mulai memahami apa yang selama ini diucapkan Marquez. Motor MotoGP modern memang terasa seperti mesin yang harus diperlakukan dengan sangat presisi. Sedikit saja keluar dari cara kerja yang diinginkan motor, catatan waktu langsung melambat. Tidak semua pembalap mampu beradaptasi cepat dengan kondisi seperti itu. Justru karena itulah rasa kagum Toprak kepada Marquez semakin besar. Ia melihat sendiri bagaimana Marquez bukan hanya mampu beradaptasi dengan motor yang disebut bak robot itu, tetapi juga tetap bisa mengendarainya dengan gaya khasnya yang agresif dan penuh keberanian. Marquez masih bisa mengerem paling akhir, menyerang tikungan dengan penuh keyakinan, dan sesekali melakukan penyelamatan yang membuat banyak orang geleng-geleng. Di atas motor yang menurutnya sudah kehilangan banyak kebebasan, Marquez tetap berhasil menunjukkan bahwa bakat alami seorang pembalap belum bisa digantikan sepenuhnya oleh teknologi. Perubahan sikap Toprak itu menjadi bukti bahwa melihat dari luar memang berbeda dengan merasakan langsung di dalam lintasan. Dulu ia mungkin hanya melihat Marquez sebagai rival yang bisa ditantang. Kini, setelah mengetahui betapa rumitnya mengendalikan motor MotoGP modern, rasa hormat itu tumbuh dengan sendirinya. Pada akhirnya, kritik Marquez terhadap MotoGP modern bukan berarti ia membenci perkembangan teknologi. Ia hanya merindukan masa ketika pembalap bisa lebih bebas mengekspresikan kemampuan mereka. Dan ironisnya, di tengah motor yang menurutnya semakin menyerupai robot, Marquez tetap bisa melakukan hal-hal yang terasa tidak masuk akal. Mungkin itulah alasan mengapa banyak rival, termasuk Toprak Razgatlioglu, akhirnya mengakui bahwa kemampuan Marc Marquez memang berada di level yang berbeda. Isn't like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all